tapi nggak baru berapa lama kayaknya terus ini ya, apakah dipecah atau apa saya juga lupa gitu kan. Terus akhirnya kan dilanjut oleh Sikcu, jadi lama dari 80 sampai 8, waktu itu ketuanya udah ganti sih, tapi Sikcu udah ganti Dani kalau nggak salah. Kemudian setelah saya kerja, saya keluar, kemudian saya pindah ke PRH gitu, tempat Sudoyo yang presidium karyawan gitu. Nah, kemudian tahun 96 saya keluar, selama berapa lama saya off karena waktu itu saya punya anak autis gitu. Jadi saya ya sambil kerja juga sambil ngurus anak, sehingga saya nggak sempat untuk berkegiatan gitu. Kemudian tahun 2013 saya merasa Tuhan kasih saya anak seperti ini, dan saya lihat juga teman-teman saya banyak juga begini ya, terutama di katedral juga, di Katolik ya, di paroki-paroki. Kemudian akhirnya saya bersama beberapa teman orang tua dan satu orang pegawai keuskupan, dan waktu itu juga ada Romo dan Alex yang pegang komisi KKP, akhirnya bikin yayasan Persik Insani gitu, yang memang untuk melayani anak-anak autis dan yang mental retardas, sampai mengadakan misa yang misa khusus ABK yang bergiliran di paroki-paroki gitu. Karena waktu itu saya merasakan sendiri, saya tidak bisa bawa anak saya ke gereja gitu, karena kan rame gitu, dianya nggak bisa diem gitu, pasti mengganggu umat yang lain gitu, sehingga Persik Insani akhirnya mengadakan itu khusus gitu setiap bulannya gitu. Kemudian setelah berapa tahun ya, dari 2013 sampai 2017, kemudian kami pengurus Persik Insani itu minta ketemu ke uskup, karena kami merasa kalau hanya sebagai yayasan yang hanya bukan milik ya gitu, yang pengurusnya hanya kami, takutnya suatu waktu kami tidak aktif kemudian bubar gitu, sehingga kami datang ke uskup minta ini yayasan ini diambil alih gitu oleh uskup. Itu akhirnya uskup setuju, dan sekarang ini Persik Insani itu sudah menjadi yayasan di bawah naungan Keuskupan Bandung. Ketuanya pun Romo Abi, pembinanya Romo Hilman, pengawasnya Romo Anton gitu. Baru awamnya adalah saya dan ada teman itu masih pegang gitu. Saya bendahara, teman saya merasa pengalaman saya di Legio Maria itu sangat membentuk kepribadian saya. Sama kayak Dani, saya adalah dulu sangat pendiam, introvert, sampai waktu tugas pertama dengan Aswin. Waktu itu tugas pertama adalah kunjungan umatnya orang tua. Dengan yang kenal pun saya pendiam, apalagi dengan orang tua yang saya tidak kenal gitu. Sampai saya mungkin diem saja mungkin selama kunjungan, sampai selesai tugas Aswin bilang lain kali ngomong gitu, lain kali ikut ngomong. Saya ingat sekali itu gitu. Jadi setelah itu ya saya mencoba untuk bisa ini gitu. Nah, akhirnya memang pengalaman di Legio Maria itu dengan melayani sana sini, terpaksa saya harus bisa ngomong gitu. Nah, itu yang bisa membentuk kepribadian saya, sehingga sangat terpakai gitu saat saya memang harus terjun untuk melayani anak berkebutuhan khusus dan keluarganya. Sudah 10 tahun pegang yayasan itu, masa bakti saya akan habis November ini. Jadi saya kalau misalnya ada anak keponakan dari ibu bapak yang kira-kira suka berkegiatan sosial, kalau misalnya ada barangkali mau jadi pengganti saya gitu, itu sih. Ini juga regional sejati juga. Ya, aku
Legio Junior itu tahun 75 kalau nggak salah. Gue masih SMA, diajak teman. Pada awalnya dia emang pendiam, terprogram dan sistematik begitu. Lama-lama terbiasa, akhirnya kita udah jadi ketua. Pertama wakil ketua, sampai ketua, tuh menangkang, senang hura-hura juga waktu itu kan, apalagi waktu jadi BRI sampai mau memecah Legio lagi. Pengalaman yang didapat dari Legio, orang tua walaupun kita hanya mendengar sebagai pendengar yang baik, orang tua lebih senang untuk didengar dari itu ya, dan juga banyak hal yang didapat dari tugas sosial yang kita lakukan. Mungkin waktu itu masih sempat ikutan ke RPSI sampai akhirnya ada kegiatan kedokteran, akhirnya selalu sibuk di Surabaya. Oke, terima kasih. Aku. Saya pertama kali ikut Legio itu waktu saya kos di Van de Venter, jadi ikutan waktu itu ada Elizabeth, terus si Linda, Dewi, Jamal, pertanyaan ikut, jadi ikutan dari di Legio. Itu pertama kali ya, memang awalnya itu saya cuma sekedar ikut-ikutan aja, karena teman-teman banyak situ yang memang saya tuh senang kumpul-kumpul dasarnya. Tapi setelah saya di kuliahnya kan divisi, banyak waktu kosong. Jadi saya tuh kalau ada tugas-tugas tuh banyak ngorong tugas-tugas. Jadi tiap kali laporan, tiap minggu tuh jam tugas saya banyak sekali. Ke Legio Maria, ke Panti Asuhan, ke kunjungan orang sakit. Juga selain itu saya masih ingat saya bantu pastor buat ngurusin buku-buku untuk misa itu sama pastor yang dibagikan ke paroki-paroki itu ya. Dulu kan ada kan bukunya itu Pak Hari ya, mungkin masa prapaskah, masa apa gitu kan ada bukunya. Yang saya rasakan manfaatnya benar-benar itu saya terbawa itu waktu, karena waktu di Legio itu meskipun hujan deras pun biarpun hanya 2 orang yang datang, kalau umpama yang ketuanya nggak ada ya udah mulai doa rosario itu ya, kita tetap jalan. Itu yang membentuk saya itu di situ. Tahun berapa ya? 78 atau 7 berapa? Pokoknya barengan sama yang di Van de Venter sampai tahun 80 setelah saya sibuk mau keluar menikah, saya pindah di Surabaya. Di Surabaya kegiatan saya kecil ya, saya paling aktif di lingkungan. Jadi kalau hobi berorganisasi itu terbawa terus. Setelah dari Surabaya pindah ke Blora ada kebutuhan ikut kegiatan, biarpun tadinya anak masih kecil di lingkungan, terus makin agak gede di ibu rumah tangga pastoran, sampai akhirnya beberapa pastor tuh saya tugas, sampai akhirnya suami saya tuh komplain, kamu pastor, kamu openi, anakmu nggak kamu openi. Anak saya kan diajak nggak mau, saya ajak ikut ke ini nggak mau. Nah kalau pas Onglin suami saya pulang, mami mana? Aku di gereja. Kamu sudah makan belum? Sudah, makanya makan mie, makan super mie mereka. Jadi akhirnya setelah ini suami saya sering komplain, setelah saya ngikutin tiga periode jadi ibu rumah tangga, terus saya stop. Daripada saya ribut, saya stop. Saya hanya aktif di lingkungan seperti itu aja, terus aktif di dewan paroki, mencari seksi usaha, ke seksi sosial. Tapi setelah COVID saya Terima kasih. Yang teman-teman, karena saya ada berjalan ofisnya saya di Nyamis. Saya ikut Legio LPSI itu ketika tahun 778. Memang sebenarnya dasar Legio itu sudah saya memiliki sejak waktu saya SMP. Saya juga aktivis dalam gereja Kristina Teladan, karena saya sudah bisa terus setiap pagi ngomong. Jadi pastor saya ingin terus ada tantangan, habis tantangan kita minum teh manis sama kue. Dan karena saya udah kenal sama pastornya, maaf dokter. Jadi saya berusaha, misal kamu masuk nanti saya kasih kode Pastor Lengers dari Inggris dulu. Itu kalau begitu saya ketuk, hati-hati, pastor cepet jangan keluar. Nanti Pastor Lengers ketahuan, waduh saya ngelarang. Anggur bordok yang itu, waduh rasanya panas sekali. Karena waktu itu anak masih muda kan manakal lah. Karena mungkin saya waktu itu cita-cita pengen jadi pastor. Teman kan begitu setelah SMA
Karena waktu SD, SMP masih laki-laki semua, begitu SMA ada perempuannya. Nah mungkin ada tergoda sedikit karena masa puber ya biasa lah. Nah akhirnya begitu kuliah, dan saya bilang, Pak saya nggak punya kendaraan, nanti gimana? Oh udah tenang aja, saya punya siap, pakai aja. Saya dikasih pinjam motor. Terus nanti tugasnya sendiri, enggak, kamu ada teman. Saya lihat teman-temannya pada perempuan semua, waduh gimana nih bingung kan? Nah, tapi karena mungkin saya SMA-nya sudah berlatih dengan ada teman-teman. Nah teman yang itu, saya milih Hartono itu ya, saya waktu itu antara ini yang dulu suka rame almarhum ya, yang lain-lain juga, tapi cuma saya sering tugas bersama, yaitu ke Jakarta, kemudian ke Jakarta itu ada Putri ya, yang mau ujian, nanti yang mau ujian sarjana, terus juga ke Jakarta, biasa ke Provinsi. Karena saya sering seperti itu, jadi karena terpaksa rajin, terpaksa untuk menjadi bikinnya, akhirnya saya merasakan sesuatu nikmat, sesuatu yang kerasa. terutama pada Bunda Maria. Bunda Maria bagi saya itu idola. Apapun yang kita minta asal dengan ketulusan hati, ya ketika kita berdoa, doa itu saya ucapkan ketika saya tahun 94, setelah saya berkata dengan anak, 94 anak saya umur 8 tahun ini mengalami musibah itu harus dioperasi. Operasi itu dulu, tapi dia seluruhnya udah besar, jadi sudah kotoran kemana-mana. Itu di kompresnya juga, ini kalau bisa jangan dioperasi. Tapi karena saya tanya orang pintar supaya jangan dioperasi, ternyata nggak ketemu. Berarti saya melihat ini jalannya bukan jalan seperti jalan itu kita seperti pada Tuhan. Nah, artinya saya dengan doa Bunda Maria itu, karena saya minta pada Bunda Maria, tolong Bunda Maria, karena saya sudah nggak kuasa. Saya harus berserah diri pada Tuhan kalau memang kita menghadapi masalah yang apa yang kita alami, terus kemudian tulus dan ikhlas. Kalau kita apa yang kita perjuangkan gagal total, akhirnya atau tadi anak itu bukan milik, tadi kita bukan milik kita, milik yang Maha Kuasa. Dengan doa Bunda Maria yang tadi saya tadi, katanya kita bertemu dengan masalah, dengan doa kita sederhana bahwa minta. Nah, waktu itu ketemu dengan seorang dokter, saya ditentang dokter bedah, saya sampai bilang, wah ini nyawa sebagainya, aduh saya nggak enak. Tapi kalau percaya sama saya carikan guru saya, dokter bedah. Saya percaya bahwa Bunda Maria itu mohon dikabulkan. Kasihan Bapak itu. Bypass jantung, macam-macam. Tapi saya juga bingung, ini kan saya bukan tangan. Kamu cukup tidur di sini dengan alat ini, kamu hanya berdoa saja. Bahwa yang menyembuhkan adalah kamu sendiri, bukan saya, bukan tuh. Tapi kamu doanya kepada yang di atas. Kamu minta ampun dulu atas kesalahan yang kamu berbuat, apakah itu kesalahanmu atau siapa, pokoknya minta. Maka, nah itu ada sebenarnya di kutipan Matius 7. Mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan menemukan, dan ketuklah maka akan dibuka. Nah kalau kita nggak minta, ya nggak pernah dikasih. Kita dengan tulus, tapi ya dengan hati yang tulus. Karena kita sebagai pasukan Maria, ya kita harus melalui Bunda Maria. Karena Bunda Maria, aku tak perlu berkorban, aku berjuang, kan? Nah, sekarang aku minta. Itu pengalaman rohani dan pengalaman pelayanan. Terima kasih. Iya betul. Iya. Dia sahabat saya dari kecil. Jadi saya kawan mainnya sama Witarto dari kecil. Sudah sering main, jadi sampai sekarang. Tahu jeleknya ya. Tahu baiknya juga. Ya, nama saya Jinarto. Saya nggak punya